سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kesehatan dan perlindungan bagi kita semua. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan saya Nadia dan Huda dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Sahabat yang saya cintai, melihat situasi dan kondisi seperti ini, rasanya saya ingin menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul menangkap makna di balik merebaknya virus corona. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana ma khalaqta hadza batilan." Yang artinya, ya Tuhan kami bersaksi bahwa tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, melainkan mempunyai hikmah dan tujuan di balik ciptaan itu semua. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Sahabat yang saya cintai, bulan Rajab sudah berlalu meninggalkan kita. Saat ini kita telah berada di bulan Sya'ban, di mana gerbang menuju sebuah madrasah tempat bagi kita semua untuk menimpa diri, yaitu bulan suci Ramadan. Madrasah Ramadan kian dekat dengan kita, tapi musibah demi musibah belum juga beranjak dari kita. Semakin hari, semakin banyak orang yang terinfeksi virus corona. Dari waktu ke waktu, semakin banyak orang yang meninggal karena terpapar virus ini. Sebelum kita sampai pada madrasah Ramadan, marilah kita menjadikan musibah mewabahnya virus corona ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Kita yakin bahwa setiap peristiwa pasti ada hikmahnya, setiap kejadian pasti ada maknanya, dan setiap musibah pasti ada pelajaran yang bisa dipetik darinya. Sahabat yang saya cintai, sebagaimana yang diberitakan bahwa virus corona bisa menyerang siapapun, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, muslim, non-muslim, orang yang sholat, orang yang tidak sholat, dan lain-lain, siapapun tanpa terkecuali. Hal ini mengingatkan kita akan apa yang ditanyakan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anahliku wa finas sholihun," yang artinya, apakah kita akan binasa padahal di antara kita masih ada orang-orang yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, idza kasural khabath," yang artinya, iya, jika dosa dan maksiat sudah banyak dilakukan. Hadis riwayat Muslim. Melalui wabah virus corona kita diingatkan bahwa dosa, maksiat, dan kemungkaran telah mewabah di lingkungan kita, di masyarakat kita. Melalui virus ini, kita juga ditegur bahwa banyak di antara kita yang acuh tak acuh terhadap kemungkaran yang menjalar di tengah-tengah kita. Kemungkaran, dosa, dan maksiat itulah yang mengundang azab Allah kepada kita semua. Kita diingatkan untuk lebih giat lagi dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar. Tentu amar ma'ruf yang kita harus landasi ilmu sehingga kita dapat beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang lebih baik, dan bernahi munkar dengan cara yang tidak munkar. Sahabat yang saya cintai, melalui virus corona kita juga diingatkan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara ibadah, zikir, dan lain sebagainya. Ibadah akan menenteramkan jiwa dan menenangkan hati. Ketentraman dan ketenangan hati inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat daya tahan tubuh kita semakin kuat dan sistem imun dalam tubuh kita bekerja dengan baik. Seseorang yang daya tahan tubuhnya kuat, meskipun terinfeksi virus corona, kata para ahli, maka ia akan sembuh dengan sendirinya tanpa harus dirawat di rumah sakit.
Kita diingatkan untuk memperbanyak istighfar dan bertobat dari dosa yang pernah kita lakukan. Karena musibah yang menimpa banyak orang seperti ini, yang soleh dan yang fasik pun kena. Tiada lain dikarenakan banyaknya maksiat yang menyebar di tengah-tengah masyarakat kita. Namun, sampai detik ini tiada siapapun yang dapat menghentikan penyebaran virus corona. Hal ini membuktikan bahwa apapun yang diupayakan manusia, jika tidak dikehendaki dan ditakdirkan Allah, pasti tidak akan terjadi. Akan tetapi, keyakinan dan keimanan kita kepada takdir tidak boleh menghentikan ikhtiar kita. Tugas kita selanjutnya apa? Berusaha. Siapa tahu di waktu yang akan datang, Allah mewujudkan dan menakdirkan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, pada waktu diberitahu bahwa di Syam ada wabah penyakit, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sedang di tengah perjalanan menuju Syam, lantas memutuskan untuk kembali ke Madinah. Saat ditanya, "Afiroron min qadarillah," yang artinya, apakah kita hendak lari menghindari takdir Allah? Sayyidina Umar menjawab, "Na'am, nafirru min qadarillahi ila qadarillah," yang artinya, benar, kita menghindari suatu takdir Allah dan menuju takdir Allah yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang saya cintai, melalui virus corona kita diingatkan untuk bertawakal kepada Allah. Tawakal adalah menyerahkan hasil ikhtiar kita kepada Allah karena kita hanya bisa berusaha, tapi hanya Allah lah yang menentukan segalanya. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya kita bisa terhindar dari virus corona tidaklah bertentangan kepada tawakal Allah. Tawakal dilakukan secara ikhtiar yang semaksimal dari kita. Sahabat yang saya cintai, virus corona mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga kesucian dan kebersihan. Penelitian membuktikan bahwa menjaga kebersihan adalah salah satu tindakan yang preventif yang efektif untuk menangkal berbagai virus, kuman, dan bakteri yang membahayakan tubuh kita. Islam menganjurkan kita untuk hidup bersih dan suci melalui wudhu yang wajib maupun sunnah, mandi wajib dan sunnah, menyucikan benda yang terkena najis, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha nazifu yuhibbun nazafah," yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan mencintai kebersihan badan dan pakaian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, di sini saya pun juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.